Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Malam hari ini KPK kembali akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara ya, kegiatan penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter angkut AW101 di TNI Angkatan Udara tahun 2016-2017 ya. Di mana teman-teman saya kira sudah tahu bahwa perkara ini sebelumnya di tahun 2017 sudah diumumkan ya pihak tersangkanya, dan beberapa kali juga ada dilakukan pengujian ya secara formil melalui pra-peradilan, sekalipun kemudian ditolak oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga sudah sampaikan pada teman-teman bahwa KPK tentu tetap terus melanjutkan proses penyidikan perkara ini, dan malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto, dan nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud, dan kami persilahkan 3 orang penanya. Kami silahkan seperti biasa, 1 orang penanya, nanti pertanyaannya dihabiskan sampai dengan selesai, dan 3 orang nanti yang terakhir akan memberikan pertanyaannya, dan tentu nanti setelah itu kami akan jelaskan. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan dugaan korupsi perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis, wartawan, dan peliput media pada sore hari ini dengan berbagai saluran dan segenap anak bangsa dimanapun berada. Seluruh anak bangsa cinta atas pemberantasan korupsi, dan pada malam hari ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan helikopter angkut AW101 di TNI Angkatan Udara tahun 2016-2017. Hari ini kami akan menyampaikan hasil kerja keras insan KPK dari tahap penyidikan, dan segenap insan KPK tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti untuk menyelesaikan perkara-perkara korupsi, termasuk dugaan tindak korupsi yang terkait pengadaan helikopter angkut AW101 TNI Angkatan Udara tahun 2016-2017. Untuk perkara ini, kami istirahat dulu ya, potong dulu. Ya, karena ada kita. Baik, kita lanjutkan. Untuk perkara ini KPK tentunya telah terlebih dahulu melakukan kegiatan pengumpulan berbagai keterangan dan bukti-bukti sehingga membuat terangnya suatu dugaan perkara tindak korupsi.
KPK selanjutnya melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan keterangan saksi, bukti-bukti guna mengungkap perkara. Dan berdasarkan hasil keterangan para saksi dan bukti-bukti yang kita kumpulkan, maka perkara tindak korupsi hari ini dengan tersangka IKS alias JIK, Direktur PT DJM, dan pengendali PT KCG. Setelah penyidik menemukan bukti yang cukup, maka penyidik berkeyakinan sudah memiliki bukti yang cukup dan melakukan pemeriksaan 30 saksi dan mengumpulkan beberapa bukti lainnya. Tim penyidik melakukan upaya paksa terhadap IKS berupa penahanan 20 hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Pada sekitar Mei 2015, IKS selaku Direktur PT DJM dan pengendali PT KCG bersama LP sebagai salah satu pegawai perusahaan AW menemui MS yang saat itu masih menjabat sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara di Celangkap, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut kemudian membahas diantaranya akan dilaksanakannya pengadaan helikopter AW101 PPIP TNI Angkatan Udara. IKS yang juga menjadi salah satu agen AW diduga selanjutnya memberikan proposal harga pada MS dengan mencantumkan harga untuk 1 unit helikopter AW101 senilai 56,4 juta US dollar, di mana harga pembelian yang disepakati IKS dengan pihak AW untuk 1 unit helikopter AW101 senilai 39,3 juta US dollar atau setara kurang lebih 514,5 miliar rupiah. Sekitar bulan November 2015, Panitia Pengadaan Helikopter AW101 PIP mengundang IKS untuk hadir dalam tahap prakualifikasi dengan menunjuk langsung PT DJM sebagai pemenang proyek. Dan hal ini sempat tertunda karena adanya arahan pemerintah untuk menunda pengadaan ini karena pertimbangan kondisi ekonomi nasional yang belum mendukung. Di tahun 2016, pengadaan helikopter AW101 PPIP TNI AU kembali dilanjutkan dengan nilai kontrak 739,9 miliar rupiah dan metode lelang melalui pemilihan khusus yang diikuti oleh 2 perusahaan pengadaan. Dalam tahapan lelang ini, panitia lelang diduga tetap melibatkan dan mempercayakan IKS dalam menghitung nilai harga perkiraan sendiri kontrak pekerjaan. Harga penawaran yang diajukan oleh IKS masih sama dengan harga penawaran di tahun 2015 senilai 56,4 juta US dollar dan disetujui oleh PPK. IKS juga diduga sangat aktif melakukan komunikasi dan pembahasan khusus dengan FA selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK. Untuk persyaratan lelang yang hanya diikuti 2 perusahaan, IKS diduga menyiapkan dan mengkondisikan 2 perusahaan miliknya mengikuti proses lelang ini dan disetujui oleh PPK. Untuk proses pembayaran yang diterima IKS diduga telah mencapai 100%, di mana faktanya
ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, di antaranya tidak terpasangnya pintu kargo dan jumlah kursi yang berbeda. Perbuatan tersangka IKS dimaksud diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alat utama sistem senjata di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Akibat perbuatan IKS diduga mengakibatkan kerugian negara. Ulangi, akibat perbuatan IKS diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 224 miliar rupiah dari nilai kontrak 738,9 miliar. Tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Melalui kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh pejabat penyelenggara negara yang bertindak sebagai PPK ataupun melaksanakan pengadaan untuk tidak bermain-main dengan tindak pidana korupsi. Karena KPK tentu akan bekerja keras bila mana ada dugaan tindak pidana korupsi. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin perkembangan dari perkara dimaksud. Pada pokoknya malam hari ini KPK melakukan penahanan terhadap tersangka ini untuk waktu 20 hari pertama sampai nanti tanggal 12 Juni 2022 dan tersangka IKS ini ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Silakan 3 orang penanya, 1, kemudian di tengah 2, di belakang 1, 3 ya, pas ya. Silakan sebutkan nama dan dari mana. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Pertama saya ingin ini sebagai penyampaian untuk pendidikan masyarakat lah. Kasus ini tolong dipertegas, ini adalah kasus suap atau hanya kerugian negara. Artinya ini penyampaian untuk masyarakat, nih mic-nya, penyampaian bagi masyarakat bahwa kalau mereka kan taunya nih apa yang masuk tuh karena korupsi dan suap. Kalau dibilang nanti menafsirkan ini kasus suap, ini pemberi, penerimanya mana nih? 1. Terus kedua, kalaupun dikatakan ini kasus tentang adanya kerugian negara, kenapa justru kerugian negara hanya dispesifikkan adalah pihak swasta? Bukankah KPK fokus terhadap tindak pidana atau kerugian negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara? Maksud saya ini penjelasan yang agak cukup baik bagi pendidikan masyarakat. Kenapa status yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pihak swasta? Dia bukan penyelenggara negara misalkan seperti itu. Dan ini faktanya seperti itu. Terus kedua, tadi saya meminjam bahasa dari Pak Ketua soal bagaimana mengingatkan PPK agar tidak bermain-main. Apakah dugaan yang mengalami kerugian negara 200 miliar itu sepenuhnya diambil, dinikmati oleh tersangka swasta ini? Apakah PPK-nya yang punya kuasa pengguna anggaran pengadaan tersebut tidak menikmati? Pejabat pembuat komitmen tidak menikmati? Atau memang real hanya seorang pihak swasta saja? Saya rasa nggak mungkin dia bisa ngacak-ngacak ke Cilangkap, dia bilang pengadaannya sekian, dia yang ngatur, dia yang membagi, dia yang ya itu ini contoh bagaimana. Tadi agak saya bingung sebab waktu kemarin saya pertanyakan kasus ini ketika KPK belum mengetahui adanya pembatalan 5 orang tersangka dari pihak TNI, saya menanyakan itu langsung ke wakil pimpinan waktu itu.
Karena pada saat itu dikatakan Pak Alek katanya tidak ada cantolan lagi kita untuk melakukan menindaklanjuti, mungkin akan kita serahkan ke APH lain gitu misalkan. Nah ini coba tadi aja saya agak bingung nih cantolannya kemana atau gimana, atau memang ada referensikah misalkan kasus yang begini dari KPK pertama berdiri misalkan. Ya, itu kan ada gambaran terang dan itu memudahkan masyarakat memahami. Oh bahwa ada referensi bahwa KPK pernah menangani kasus kerugian negara dengan jeratan pasal 2 dalam kasus si Anu gitu misalnya. Paling itu aja yang kalau secara konstruksi kasusnya saya sudah cukup paham karena sebelumnya sudah sempat dijelaskan soal kasus ini, bahkan dari pihak POM TNI juga sempat penyidik menghadirkan menyampaikan sedikit gambaran soal kasus ini. Terima kasih Pak Ketua. Berikutnya Mas Chandra, silakan Mas. Ya, untuk kasus ini saya mau nanya satu aja. Pertama kan kasus ini juga ditangani oleh pihak TNI dan pihak TNI menghentikan kasusnya karena dinilai tidak ada cukup bukti. Sedangkan KPK menahan tersangkanya yang ada di KPK dengan alasan adanya cukup bukti. Nah, apakah ke depan KPK akan berkoordinasi dengan pihak TNI untuk membahas perkara karena KPK punya cukup bukti untuk melanjutkan perkaranya gitu? Atau mungkin koordinasi agar perkara yang di TNI itu dilanjutkan kembali. Nah, untuk kasus lain, sekalian ini langsung. Oke. Pagi ini mantan penyidik KPK Novel Baswedan bilang kalau ada petinggi partai yang sempat mengancam soal pencarian Harun Masiku. Nah, pertanyaan saya apakah itu benar, dan jika benar, apakah ada kemungkinan upaya perintangan penyidikan dari elit partai politik yang dalam pencarian Harun Masiku ini? Terus kasus lain juga masih soal Harun Masiku. Pagi ini Maki bilang kalau dia ngirim email ke KPK untuk permintaan persidangan Harun Masiku dilaksanakan secara in absentia. Apakah KPK akan menerima atau melakukan persidangan Harun Masiku ini secara in absentia? Terus soal ini, kemarin Pak Menko Polhukam Mahfud MD bilang kalau pemerintah akan menggandeng KPK untuk masuk dalam tim lintas kementerian untuk menyelesaikan kasus mafia tanah. Nah ini, apakah KPK sudah ada pembahasan dengan tim kementerian-kementerian lain untuk pembahasan pengusutan kasus mafia tanah itu? Terus yang keempat, terakhir, pembakaran dokumen terkait kasus Ambon. Itu gimana? Kan kemarin KPK bilang kalau ada pembakaran dokumen, Pak, waktu penggeledahan di Ambon, di kasusnya wali kota. Kan kemarin KPK bilang kalau udah nemuin salinan dokumennya, tapi apakah penemuan salinan dokumen ini mengartikan bahwa upaya penghilangan atau pembakaran dokumen itu menghilangkan upaya perintangan penyidikan? Gitu, Pak. Ya, selamat malam Pak Firly, Pak Karyato, Pak Ali. Saya Jamal dari Ermol. Yang pertama saya mau bertanya, tadi hampir sama kayak Bang Mario sama Bang Chandra. Apakah perkara ini merupakan terobosan baru dari KPK mengusut perkara namun belum ada dari pihak penyelenggara negaranya? Lalu yang kedua, Puspom TNI juga kan sudah SP3 tersangka dari unsur TNI. Kenapa bukan KPK aja Pak yang nangkap gitu? Mungkin lebih berani sedikit gitu. Lalu yang ketiga, ini kan sejak udah jadi tersangka sejak 2017, artinya sudah 5 tahun. Selama 5 tahun ini, bukti apa saja yang sudah diamankan oleh KPK? Misalkan kalau uang, ada berapa banyak uang yang telah diamankan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti secara lengkap bisa ditanyakan kepada Pak Deputi Penindakan maupun Pak Juru Bicara. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, konstruksi perkara ini adalah suatu perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 3199 Jonto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Itu, jadi bukan suap. Baik ya. Jadi konsepnya adalah
Di situ ada barang siapa ya dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi dengan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jelas ya pasal 2 dan pasal 3. Itu yang pertama Pak Mario. Yang kedua, KPK tentu dalam melakukan penyidikan suatu perkara itu tidak bisa kita lepas dari apa sesungguhnya penyidikan. Kita bukan bicara cepat, lambat, sudah lama, atau baru, bukan itu. Tapi hal yang paling esensi adalah apakah kita sudah menemukan bukti permulaan cukup? Apakah kita sudah mendapatkan bukti yang cukup? Sehingga perkara tersebut terang benderang. Dan sekarang sudah terang benderang. Sehingga kita menemukan tersangkanya. Tersangkanya tadi IKS. Jadi clear ya. Prosesnya sudah ada, mengumpulkan transaksi, kurang lebih ada 30 orang yang sudah kita periksa. Bukti-bukti lain ada juga dokumen yang sudah disita. Termasuk juga ada bukti lain. Misalnya kita melakukan pemblokiran terhadap buku tabungan saudara tersangka plus isinya. Nah, ini masih berproses ya, tapi itu sudah kita lakukan. Selanjutnya, kalau rekan-rekan bercara, tadi ada yang menyampaikan subjek hukum yang lain bagaimana? Memang di dalam Undang-Undang Nomor 30 2002 maupun yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 2019, tepatnya itu di pasal 11, itu disebutkan. Subjek hukumnya KPK dapat melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ada syaratnya 2. Tapi syarat ini bukan kumulatif. Coba rekan-rekan baca lagi. Subjek hukumnya adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara atau pihak terkait. Oke? Di kalimat berikutnya ada itu dan atau titik koma. Menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya 1 miliar di ayat 2-nya. Itu Undang-Undang 19 2019. Kalau bicara dan atau, tentulah kawan-kawan sudah paham. Itu bukan kumulatif, boleh alternatif. Baik ya, Pak Jamal maupun Pak Chandra, mudah-mudahan sudah bisa terjawab ini. Berikutnya tadi ada yang juga bertanya bagaimana dengan pihak yang diduga penyelenggara negara yang disidik oleh POM TNI, AU. KPK kalau rekan-rekan baca di dalam Undang-Undang 19 2019, tepatnya di dalam pasal 6 huruf D, ada itu. KPK melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi, termasuk juga pihak rekan-rekan TNI. Di dalam pasal 8 huruf A, itu lebih jelas lagi. Di dalam pasal 8 huruf A, Undang-Undang 19 2019, disebutkan, bahwa KPK itu tugasnya di huruf A, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Artinya tentu kita harus laksanakan amanat undang-undang itu. Selanjutnya, tadi ada juga yang bertanya terkait dengan, ini agak berbeda di luar perkara ini saya lihat. Misalnya tadi ditanyakan bagaimana KPK yang dilibatkan terkait dengan penanganan mafia tanah. Saya sampaikan bahwa terkait dengan penertiban perizinan pemanfaatan lahan, KPK sudah lebih dulu terlibat. Di mana keterlibatannya? Coba rekan-rekan baca di dalam Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Salah satunya termasuk kebijakan tentang One Map Policy. Kalau kita bicara tentang One Map Policy, maka terkait juga dengan kemanfaatan perizinan lahan dan tanah. Sehingga kami sangat menyambut baik jikalau KPK dilibatkan. Karena tidak dilibatkan saja, kami memang diatur di dalam tugas pokok kami, tugas pokok KPK. Termasuk juga amanat daripada Perpres nomor 54 tahun 2018 dan KPK sebagai sekretariat dari
strategi nasional pencegahan korupsi. Kita lakukan itu. Bahkan kita sudah bekerja sama dengan Kementerian ATR dan BPN. Kita pun sudah membangun komunikasi bekerja sama dengan Kementerian BKPM dan Investasi. Kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa setiap pemanfaatan perizinan lahan itu harus prosedural, legal, dan tidak ada pelanggaran hukumnya. Dan tentu jauh daripada kegaduhan dan konflik. Karena investasi bisa masuk dengan memanfaatkan perizinan yang tertib, yang clean, dan good government itu yang kita jamin. Sehingga kita ingin pastikan setiap investor yang masuk ke Indonesia, dia harus mendapatkan jaminan kepastian hukum. Jadi KPK memang sudah sejak awal terlibat di dalam upaya-upaya penertiban pemanfaatan dan perizinan lahan ataupun tanah itu. Tadi juga disebutkan apakah terobosan baru atau bukan, silakan Mas Jamal sendiri menilai. Ya, tapi yang pasti di dalam pasal 11 Undang-Undang 19 2019 disebutkan ayat satunya itu di akhirnya ada kata dan atau. Baik ya, Mas Jamal ya. Kalau tadi dikatakan bahwa perkara ini sudah lama, sekali lagi saya ingin katakan, proses penyidikan itu tidak mengenal lama atau baru. Kalaupun KPK diberikan kewenangan di dalam pasal 40 Undang-Undang 19 2019, di mana disebutkan di situ adalah penyidik dapat menghentikan perkara. Ada itu. Jadi kita dapat menghentikan penyidikan. Tapi kalimat dapat itu tentulah kita mengacu kepada syarat-syarat penghentian penyidikan. Di mana syarat-syarat penghentian penyidikan? Ada di hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 di pasal 109. Tepatnya di situ. Di situ disebutkan kapan bisa dihentikan penyidikan. Satu, bukan peristiwa pidana. Kedua, itu sebut tidak cukup bukti. Ketiga, demi hukum. Demi hukum itu apa? Tersangka meninggal dunia, kedaluarsa, ataupun nebis in idem. Itulah pedoman-pedoman bekerja kita. Selagi kita punya bukti, pasti kita akan tidak pernah lelah. Tidak akan pernah berhenti untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi. Yang penting ada bukti dan ada berkasnya. Kalau nggak ada bukti, nggak ada berkasnya, nggak bisa. Itu saja. Ya, apalagi kalau berkasnya hilang gitu kan. Nah itu saya kira pasti nggak bisa kita. Selagi cukup bukti, ada berkasnya, pasti kita tuntaskan. Saya kira itu Pak Ali Fikri. Saya kembalikan Pak Ali Fikri. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Saya kira cukup ya teman-teman semuanya ya. Ya. Ya, ada satu saya lihat ini tentang pembakaran barang bukti. Saya belum tahu persis apa yang dibakar. Karena konsep barang bukti itu tentulah tidak lepas daripada apa yang disebutkan barang bukti dan alat bukti. Itu tidak bisa kita sembarangan mengatakan membakar barang bukti. Itu harus kita uji. Tapi yang pasti kalau memasuki unsur, memenuhi unsur, menghambat, menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti dan lain-lain. Karena konsep barang bukti itu sudah disita. Kalau belum disita, itu belum menjadi barang bukti. Jangan salah. Belum menjadi alat bukti. Saya kira itu yang, tetapi kita terima kasih informasi dari kawan-kawan, tentu kita tidak berhenti bekerja di sini, dan tentu juga perkara-perkara lain tetap harus kita akan tuntaskan. Saya kira itu. Harun Masiku Pak, belum Pak? Kenapa? Yang pas Harun Masiku. Saya kira sudah banyak yang sudah disampaikan. Saya sekali lagi katakan, sejauh ada cukup bukti dan ada berkasnya pasti kita tuntaskan. DPO tersangka bukan hanya Harun Masiku. Ya. Jadi saya kira itu adalah PR kita untuk menyelesaikannya. Yang penting ada buktinya dan ada berkasnya. Nah, silakan, makasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya kira cukup ya teman-teman semuanya, sudah cukup dijelaskan Pak Karyoto semuanya. mau Terima ngomong kasih kayaknya. kehadiran Pak Ketua pada malam hari ini.
Pak Deputi, Pak Karyoto, dan rekan-rekan semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.